Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya, bisa lebih dahsyat lagi suaranya, shalom. Lebih dahsyat lagi, apa kabar? Haleluya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Mari datang dengan hati bersyukur karena Tuhan kita itu baik, amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu buat setiap kami, penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu dalam keadaan baik. Kami bawa segenap ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah baik dalam setiap hidup kami. Mari Roh Kudus Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kesungguhan dalam hati kami untuk kami boleh mengucap syukur, memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Karena kami percaya saat kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, hadirat-Mu boleh nyata di tempat ini. Dan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah segenap ucapan syukur kami kepada-Mu. Satu pribadi-Mu yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Pribadi-Mu yang kami cari Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari datang dengan segenap rindumu kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari bersama panggil nama Tuhan-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang selalu dengar isi hati kami Tuhan. Hatiku Kau sungguh indah.
bangkit berdiri. Menara perlindungan, satu-satunya Kau sumber kekuatan kami. Bagi semua orang yang membuka, sungguh indah Tuhan. Katakan, sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap hati yang terluka. Menara perlindungan bagi setiap satu-satunya sumber kekuatan kami hanya Kau Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan, dengan sepenuh hati katakan, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap bagi setiap hati. Sungguh indah Kau benar.
percaya kasih-Mu yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Sebab di saat kami susah, kasih-Mu yang menghiburkan setiap kami. Di saat kami lemah, kasih-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Kaulah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, katakan satu-satunya Tuhan. Ku andalkan, Kau satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kau sumber kedamaian, satu-satunya. Yes, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan yakin, percaya satu-satunya, satunya yang ku andalkan. Yes, Lord. Amin. Percaya, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber harapan, satu-satunya Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau luar biasa Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami rasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang saat ini lemah sudah Kau kuatkan, yang saat ini susah Engkau sudah hiburkan. Kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama Engkau.
dan kami sudah dipulihkan. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap bersuka cita bagi Tuhan kita katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Satu sahabat sejati yang selalu setia menyertai dalam hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sahabatku Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Satu-satunya sahabat kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuat, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu Tuhan, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Dia sahabat yang sejati dalam hidup kita, saudara. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu bersisiku. Sekali lagi bersama-sama dengan sukacita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya.
di dalam hidup kita. Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Sekali lagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, Dia dahsyat. Dia menjadi terang dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kaulah pelita dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan, karena Kau bersama dengan kami. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu Tuhan. Kamu saksikan kemurahan-Mu. Ini yang ku ingini, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Di dalam anugerah-Mu bersama. Tuhan adalah terangku, Kau penuntun hidup kami. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, kami tidak akan gentar Tuhan, bersama dengan-Mu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Engkau setia mengirim Kau Tuhan sampai akhir hidup kami. Sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku, Kau penuntun hidup kami Tuhan. Kau bawa kami masuk di dalam setiap rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Engkau setia sampai akhir bersama-Mu Tuhan.
Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari bawa hatimu bersyukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan meskipun doaku yes, Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa kuasa-Mu masih bekerja sampai saat ini. Haleluya. Percaya dan mengucap syukur. Mari bersama katakan terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudaraku, mengucap syukur adalah pilihan kita. Saat dalam keadaan yang baik, mungkin kita bisa mengucap syukur. Tapi saat keadaan kita kurang baik,
Mungkin susah bagi kita untuk bersyukur, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, mari tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik. Pertolongannya selalu ada dalam setiap hidup kita. Pertolongannya tak pernah terlambat. Mari ingat berapa banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan berkali-kali Tuhan sudah menolong kita. Dan sampai detik ini, pertolongannya masih ada di dalam setiap hidup kita. Mari yang mau mengucap syukur bersama-sama katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Ingat segala kebaikan Tuhan. Berkali-kali Kau Yes Lord, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan kami Tuhan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sabadiasa. Ba. Sembahmu, pujimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord, thank you. Terima kasih. Sampai hari ini Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Di saat tidak ada jalan keluar, berkali-kali Kau tolong kami Tuhan. Di saat kami mengalami kebuntuan Tuhan, Kau ubah pikiran kami, Kau berikan hikmat yang baru pada kami. Kau perbarui roh kami Tuhan, sehingga kami sanggup bangkit dan bangkit lagi. Sampai hari ini Kau tidak pernah Tuhan Kau izinkan kami sendirian. Jangan pernah lupa saudara.
Jangan pernah lupa ada hari yang baru yang dari Tuhan. Jangan pernah lupa ada kesembuhan yang dari Ilahi. Masih mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan pernah lupa ada mujizat yang terus terjadi. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Jangan pernah lupa kita masih punya Tuhan. Dan orang-orang tidak pernah lupa dia masih punya Tuhan. Hidupnya tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini ya Tuhan, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari kami Tuhan untuk punya roh dan pikiran yang baru Tuhan. Sehingga setiap hari lidah bibir kami Tuhan terus memuji-Mu. Tidak akan pernah kami mau sekejap saja fokus kami ini terhilang daripadamu. Ini kami Tuhan, ajari hamba-Mu Tuhan. Berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ibadah online maupun ibadah onsite. Semua dipakai Tuhan, semua mengalami terobosan yang luar biasa. Dan kita semua yang percaya pagi ini mau dibarui roh dan pikiran kita. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, roh kita dibarui Tuhan, yang juga katakan yes. Oke, selamat pagi, shalom. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya sehingga Anda harus ada beberapa penyesuaian. Saya mohon maaf bagi tim penerima tamu juga sampai harus agak sedikit kepanasan, geser lagi gitu ya. Saya berdoa semoga cuacanya tidak sampai hujan gitu ya. Kalau sampai hujan segera diantisipasi. Saya juga minta maaf kalau ada tempat parkir yang mungkin agak sedikit terganggu. Nah, hari ini pagi ini kita akan sharing, kita sama-sama belajar dengan tema dibarui dalam roh dan pikiran, saudara. Kalau Anda kemarin mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat, saya sharing tentang kuasa perkataan. Di mana dalam kuasa perkataan itu adalah awal kalau Anda dan saya ingin keluar dari kutuk kemiskinan, ingin keluar dari kutuk sakit penyakit dan semua kutuk-kutuk yang lain. Dan hari ini adalah lanjutan dari apa yang saya sharingkan kemarin pagi jam 5. Hari ini kita lanjutkan, kita akan melihat di Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14, saudara. Kita beri judul hari ini dibarui dalam roh dan pikiran. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah, apa saudara baca yang keras? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 baca yang keras. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kalau Anda melihat hidup dalam hukum Taurat, kalau seandainya dalam 10 hukum Taurat Anda bisa melakukan 9, saudara, dan Anda gagal melakukan yang 1, saudara, itu artinya membatalkan dari 1 sampai 9. Tidak bisa, harus 10-10-nya dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, dan itu berlaku seumur hidup. Pertanyaannya, siapa yang sanggup? Enggak ada yang sanggup, saudara. Kalau orang terus-terusan hidup dalam kutuk, maka Anda selama-lamanya ya enggak kemana-mana, gitu kan. Orang kalau hidup dalam gelap, selama enggak ada yang menerangi, ya enggak bisa, mesti nabrak. Kalau Anda hanya hidup dalam terang, Pak ini lampunya kurang terang, itu bicara soal wattnya berapa, lumennya berapa. LCD ini nanti kalau redup, Anda bicara sudah berapa jam ini dihidupkan terus. Kalau tambah redup ya ganti LCD. Tapi kalau kita bicara gelap, enggak ada. Harus ada sinar yang menerangi. Lah kalau kutuk itu ada dan enggak pernah ada yang ngasih solusi, ya Anda enggak akan menerima roh yang dijanjikan Tuhan. Selamanya redup terus, gelap terus. Ada 3 poin yang kita mau sharing, saudara. Kita sama-sama belajar gitu ya. Yang pertama, Anda dan saya, baca yang keras, apa saudara? Melakukan pembaruan roh dan pikiran. Pengkhotbah 10 ayat 10 baca yang keras saudara. Jika besi menjadi tumpul
dan tidak biasa, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dalam bahasa yang lain, terjemah yang lain, yang penting untuk berhasil adalah skills, hikmat. Kalau orang motong pohon pakai kampak, kalau kampaknya masih tajam, ya des, dekok, des, dekok, des, dekok, des, hancur. Gergaji sama, gergaji mesin, cepet karena tajam. Gunting rambut sama. Tapi kalau dipakai terus, lama-lama tumpul. Kalau tumpul, tenaga harus dibesarkan. Kalau tenaga dibesarkan, Anda akan kecapean, Anda akan lelah, Anda enggak motong-motong. Karena tenaga dibesarkan. Maka yang terpenting dikatakan di pengkhotbah, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Skillsnya mesti ditambah. Anda dan saya mesti belajar. Dan untuk bisa punya keterampilan, mesti dilatih. Saudara. Belajar dan latihan itu tidak bisa tidak dilakukan. Belajar terus latihan, maka Anda punya skill baru. Anda harus nambah skill baru, maka kemampuan-kemampuan yang dilatih itu kan jadi keterampilan. Anda membuka pintu-pintu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan baru, saudara. Anda berpikir secara jauh ke depan. Kalau negara ini isinya orang-orang yang tidak mau diberitahu, harusnya tuh begini, harusnya tuh begini, maka enggak maju-maju, saudara. Anda bisa bayangkan tuh baru satu orang loh contohnya. Di pelosok-pelosok tuh berapa orang, saudara, yang punya pola pikir kayak gitu. Bayangkan kalau mereka enggak mau belajar, enggak mau latihan apapun, keterampilan apapun. Nanti diajari kita misalnya nih ya, sudah bangun ya, kita buka ya untuk pelatihan UMKM, ngajari potong rambut, ngajari ngejahit, ngajari bengkel. Loh, saya ini setiap seminggu sekali selalu potong rambut. Hebat kan? Bayar Pak, oh gratis. Loh, saya potong siapa Pak? Istri saya yang paling cantik ini. Loh, kan enggak pernah les Pak. Loh, tak ababani nganggo anu. Coba difoto dulu tampak kiri, tampak belakang, tampak kiri, kanan, oke, wes ya. Ini rada ndak roto, jadi harus gini ngambilnya. Gini wae pokoknya. Lah oke, engko potong rambutnya kapan? Ngenteni anakmu mulai sekolah Australia. Karena anakmu luwih canggih nek motong aku kan. Gayane akeh. Bagus apa? Wes kerowak arak popo, bagus. Nek istri saya enggak tegel. Karena katanya kan kamu kan mosok di mimbar rambutmu kerowak. Sithik wae, ya senek sithik ya seminggu sekali ya kan. Yang penting kan berani kan. Kalau orang enggak berani, enggak mau belajar, enggak mau latihan, ya enggak akan bisa. Investasi terpenting adalah investasi untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan pengetahuan firman, dengan pengertian dan pewahyuan. Kalau dari hati ke hati diajak ngomong aja enggak bisa, apalagi mau nyampe ke pikiran, enggak bisa. Diajari tentang firman Tuhan ora gelem. Pengertiannya hanya sakarpe dhewe. Ya enggak bisa, Saudara. Makanya kenapa investasi terpenting adalah investasi untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan pengetahuan firman, dengan pengertian dan pewahyuan. Kenapa? Anda akan semakin jadi orang yang bijaksana, saudara. Anda akan jadi orang yang punya hikmat dan punya skills yang tajam, saudara. Anda akan tahu, oh nek koyok ngene, barbarane koyok ngene. Jangan gitu. Nek kamu melakukan ini,
ini tidak benar, yang nanti arahnya ke sana. Karena firman berkata, ini. Kenapa? Dalam gelap, buntu gelap kok. Kudu ada orang yang ngasih tahu dengan terang firman Tuhan. Nek iki mbok lakokno terus, kowe bakal ngene. Amsal 16 ayat 16 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi apa saudara? Memperoleh emas. Siapa yang tempo hari ngantri beli emas angkat tangan? Anda tuh harus tahu hikmat kapan masuk, kapan tahan, jangan masuk. Hari ini mau saya buka loh, saya bicara hati ke hati sama saudara. Kalau Anda tuh memperoleh hikmat, Anda tuh melebihi dari memperoleh emas. Kalau itu dari Tuhan, saudara, Anda nggak akan bingung bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya. Dan kalau Anda mendapat pengertian, itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Baca Amsal 16 ayat 21 dalam terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari. Baca yang keras, 2, 3. Dikenal dari pikirannya yang tajam. Terus cara bicaranya yang menarik. Terus membuat kata-katanya makin meyakinkan. Coba adik-adik muda, halo, masih adakah yang masih muda di tempat ini? Angkat tangan. Masih ya. Tanya sama papa mamanya. Kata-kataku ini menarik ora? Menarik gak kata-katanya? Karena kalau Anda nggak belajar hikmat dari Tuhan, saudara, Anda nggak belajar cara menata kata-kata, ya nggak akan bisa kemana-mana. Seorang pemimpin, seorang sales biasa, seorang driver sekalipun, maaf, termasuk ojek online, maaf loh saudara, kalau Anda ketemu sama manusia, meneng, gak pernah ngapa-ngapain, meneng toh, gak belajar ngomong yang menarik dan meyakinkan, Anda gak akan kemana-mana. Dan untuk bisa menarik, itu omongannya harus diisi pengetahuan, harus diisi dengan kebijaksanaan. Makanya saya bangga sama anak kita namanya Melvin ini. Nek ngomong jos, calon pendeta ini. Anda dekat sama Melvin pasti jatuh cinta. Pasti. Tidak percaya deketi dia 1 jam. Ada aja yang diomongkan. Dari kecil tuh bibitnya udah kelihatan, calon pendeta pasti. Kan? Coba saya lihat dari beberapa Anda ini. Saya tuh ya mendengarkan Anda bicara tak dengar wah, kemajuannya pesat ini. Cara ngomongnya tuh enggak kampungan, saudara. Cara ngomong Anda tuh elegan sekarang itu. Wah, elegan. Beda jauh sama 15 tahun yang lalu, saudara. Waduh, elegan. Dan saya melihat Anda tuh sebentar lagi jadi hamba Tuhan semua. Yang harus berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Oh, lemes toh? Lemes ya. Yang mau jadi hamba Tuhan berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Oh. Evin paling banter. Semakin Anda dan saya bijaksana dan semakin punya skill yang tajam, semakin besar kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah. Anda akan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan Anda menyelesaikan masalah. Semakin bijaksana, semakin besar upah Anda, saudara. Tak beritahu, enggak semua hari akan mudah. Serius. Enggak semua hari akan mudah. Tapi setiap hari selalu punya peluang. Baca 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9.
Kalau Anda berpikir pengikut Yesus yo ngene-ngene wae, bendino kan diajarikan Yesus Kristus sudah mati, disalibkan. Habis ini kenaikan Yesus Kristus, paling gereja ki ngono-ngono wae. Kowe ra mungkin diajari apa-apa. Kene ngene dunya, kowe iso diajari akeh, iso diajari ngono, diajari ngene, Anda salah. Sebab baca yang keras, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Gereja kira ono ngapa-ngapain. Ngomong, ya mungkin gerejamu nang ndi aku ora jelas, nang planet ndi aku juga ora jelas ya. Nek gerejaku jelas, GP Lamber Tengah Raya. Dan tak beritahu, di sini apa saudara? Banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak menentang. Enggak semua hari akan mudah, tapi setiap hari selalu punya peluang. Dan setiap kali ada peluang, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda jadi bijaksana, Anda punya kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau Anda punya kemampuan menyelesaikan masalah, maka Anda akan mendapatkan upah. Dan semakin Anda banyak menyelesaikan masalah, Anda akan mendapatkan semakin besar upahnya. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Jadi Anda nggak usah bingung, hatimu pengen kaya, wis ora zamane. Malah fokus Anda nggak ke Tuhan, malah fokus Anda ke ingin kaya. Padahal cara kesempatannya dulu banyak. Baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24 saudara. Baca yang keras 23 yaitu harus menanggalkan manusia lama. Ngomong kiri kanannya berhubung, ngomong yang kiri kanannya berhubung dengan kehidupan kita yang lama, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Makanya tersesat kabeh. Banyak orang di luar tersesat. Kenapa? Ya karena manusia lama rak ditanggal-tanggalkan. Malah dipamerkan loh, aku mbiyen ki pernah loh. Pernah aku ki merajai, pernah omsetku sakmene. Wah, aku ki mbiyen luar biasa. Anda ngomong, lah saiki Anda tinggal ngomong gitu. Ayat 23 baca yang keras supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 baca yang keras dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan yang palsu, yang sesungguhnya. Kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah kenapa Filipi 4 ayat 13 kan ngomong gini. Segala perkara, berikutnya apa? Baca, masih ingat? Dapat ku tanggung, terus di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu artinya ada perkara baru yang kita nggak tahu. Cara ngatasinya nggak tahu, karena akan ada segala perkara yang baru-baru yang kreatif-kreatif di dunia. Tapi dapat kita tanggung, karena kita ada di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan dari Tuhan. Maka hari ini sampai kapanpun, melangkah bersama Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan Anda dan saya, melalui doa dan berserah, maka Anda akan bertemu dengan ketenangan dan damai sejahtera. Amin, saudara. Yang kedua, baca yang keras, Anda harus dapat, sampai saudara, baca yang keras, bergaul dengan orang-orang besar, bukan orang besar kayak saya, tambun badannya tambah suwi, tambah 300 kilo Anda gumuli, bukan. Tapi dalam iman,
Anda kumpul dengan orang-orang teman-teman yang gemuk, maka sebentar lagi Anda jadi gemuk. Orang mungkin jadi kurus, salah Anda. Pasti jadi gemuk. Kalau saya kumpul sama yang kurus, harusnya saya jadi kurus. Kenyataannya tidak. Yang kurus jadi seperti saya. Kalau Anda ingin kumpul dengan orang yang imannya besar, Anda harus bisa diterima di lingkungan itu. Anda harus dengan rendah hati mau belajar. Kisah para Rasul 4 ayat 13 ngomong apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, baca yang keras, bahwa keduanya apa? Ngomong-ngomong, emang biasa apa Superman? Jawaban saudara, biasa wih. Saya tanya, siapa sih di tempat ini yang memang betul-betul mungkin sangat terkenal? Ada nggak? Saya hampir terkenal Pak. Oke, luar biasa. Saya menuju terkenal. Bahasa imannya luar biasa. Memang harus begitu. Ingat, kuasa perkataan itu jangan pernah Anda ngomong apa. Aku ini goblok Pak. Iki raiso. Oh, enggak bisa saudara. Sejak kemarin Anda dengarkan ya, kemarin, selamat pagi sahabat, hati-hati dengan perkataan. Petrus dan Yohanes diketahui bahwa keduanya orang biasa, belakangnya baca saudara, yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka, apa saudara? Mengenal keduanya sebagai siapa saudara? Pengikut Yesus. Siapa sih kenalannya? Wong biasa, orang terpelajar. Kenalannya siapa? Yesus Kristus. Kebiasaan dan karakter itu menular, saudara. Petrus dan Yohanes punya keberanian dan kecerdasan karena mereka dikenal bergaul dengan Yesus Kristus. Orang terpelajar. Wong biasa. Amsal 13 ayat 20 ngomong apa? Siapa? Menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Anda harus bangga kalau anakmu, anak Anda itu bergaul dengan orang-orang yang mengarahkan mereka untuk intim dengan Tuhan. Anda harus bangga kalau anakmu sampai tak WA, bulan ini kamu bawain firman ya. Anda harus bangga, saudara. Jangan pernah Anda ngomong, lah wong kowe lucu ngene lho, waktu kecil kan kamu tak susoni mosok enggak kayak firman. Mosok papa mama ndeloki kamu enggak kayak firman. Kan ya enggak lucu. Oh jangan loh saudara. Anda harus bangga kalau Anda sampai punya kesempatan melayani Tuhan. Amin saudara. Anda harus bangga kalau anakmu datang rutin untuk belajar gitar. Ditanya, kamu kapan belajar gitar lagi sama Kak Noel? Minggu depan. Lah kowe belajar gitar apa ora ning omah? Jangan sampai belajarnya pas di gereja. Di rumah enggak pernah latihan. Ya enggak bisa. Orang yang punya kebiasaan dan karakter itu nular. Orang yang gaul sama orang bijak jadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal, maaf saudara, nasibnya malang saudara. Kalau Anda dan saya bergaul dengan orang kaya, Anda akan punya sifat-sifat orang kaya. Saya punya sebuah contoh. Lee Ka-sing, ada yang pernah dengar enggak Lee Ka-sing siapa? Siapa tahu om Anda, saya juga enggak tahu. Lee Ka-sing itu konglomerat dari Hong Kong. Suatu hari Lee Ka-sing ini punya sopir yang sudah puluhan tahun mendampingi dia untuk nyetirkan dia.
Bisnisnya Ale Kasing itu ya saudara, punya pelabuhan di Dubai, punya ini, punya properti ini, pokoknya sugih. Suatu hari sopirnya ada omongi, kamu sudah tua, aku terima kasih kamu ini mau mengabdi sama saya. Aku mau ngasih kamu cek untuk uang pensiunmu. Sopirnya dengan rendah hati ngomong gini, maaf bos, memangnya bos mau ngasih saya berapa, nggak usah repot-repot bos, nggak perlu. Loh, aku ini ngasih tanda terima kasih, sejumlah sekian disebutkan. Sopirnya mesem, nggak usah bos, tabungan saya sudah lebih daripada itu. Kaget, loh, memang tabunganmu piro? Disebutkan sama sopirnya, tabungan saya sekian. Loh, cak kemen, lah kowe kan gak mungkin korupsi nyekel duit ora. Kamu kan sama saya terus, gak mungkin kamu bisa kemana-mana. Kamu bisa punya tabungan segitu dari mana? Akhirnya sopirnya ngaku, saudara. Sebetulnya kalau saya yang tiri bos toh, bos telepon kan saya dengar. Tuku saham kayo. Sopirnya ngiling-ngiling saham iki saham. Begitu bos turun meeting, saya telepon pialang saham. Halo, aku tolong tukoke saham ya, tapi sesuai dengan budget saya. Nanti saat bos jual, kan telepon kan saya dengar, didol, ki saate dol, bakal mudun iki. Meneng-meneng sopirnya pas makan siang atau apa, telepon pialangnya, tolong dolke ya. Nanti bosnya ngomong, beli daerah sana ya, aku mau beli apartemen atau rumah daerah sana. Nggak meneng-meneng cari waktu. Dia telepon marketingnya, dia cari properti atau rumah yang murah, yang kecil sesuai budgetnya dia. Nanti nek disewakan atau dijual, dia ikuti juga. Dan itu puluhan tahun, saudara. Baru dikasih ngomong loh. Oh ngono ya. Ini loh, Anda harus paham. Dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang kaya akan nikmat Tuhan. Anda malas, Anda enggak sadar kalau Anda malas. Anak Anda malas, Anda paham. Tapi kalau kita malas, kurang pandai di area ini, Anda enggak paham. Paling gampang, Anda belajar sama orang yang punya hikmat, takut Tuhan, punya kemampuan lebih dari Anda. Minimal, cara pikir kita, cara hematnya orang itu, cara nabungnya, cara bermurah hati, cara menabur, cara kerja keras akan nular kepada Anda dan saya. Yang paham katakan yes. Yang ketiga, yang terakhir. Percayalah, kalau Anda lakukan itu, akan tiba waktunya di mana Anda akan berkata apa? Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau berikan aku hikmat, kau sentuh hatiku, kau barui rohku sampai masuk yang paling dalam. Dan sekarang aku menjadi orang yang open minded, terbuka. Dan Anda akan berkata, terima kasih Tuhan. Kau ubahkan aku dalam roh dan pikiran. Terima kasih, kau memberikan aku lebih daripada yang ku minta. Yang ketiga, saudara, baca yang keras, apa saudara? Anda harus dapat menyisihkan penghasilan kita untuk tabungan dan investasi. Amsal 13 ayat 22 ngomong apa? Baca yang keras. Siapa di tempat ini yang baik angkat tangan. Baik, yang tinggi. Karena ini berhubungan dengan belakangnya. Yang baik angkat tangan. Yang tinggi. Oke. Nah, ngomong. Orang baik meninggalkan warisan. Masalahnya, cilakanya, utang ki udah wariske masalahnya. Serius saudara. Masalah utang ki udah wariske masalahnya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara, siapa yang tadi belum angkat tangan, tapi Anda pengen meninggalkan warisan buat anak cucu angkat tangan? Wah, ya kan? Nah, terima kasih.
Berarti minimal saya ada di depan orang-orang yang ikine rada waras. Lah gaya apa to Pak nek warisan? Urip ki yo urusan dewi-dewi. Maksud lo? Nanti nek aku mati kan anak punya jalannya sendiri. Biarke wae. Loh. Ki piye to ki? Anda itu harus meninggalkan warisan. Lah warisannya apa itu kan harus didetailkan kan gitu ya. Betul Pak Ibu ya? Betul ya? Kan enggak harus harta tuh Pak Ibu ya, warisan iman. Oh, Pak Jo tuh ngasih warisan iman loh Saudara, yang juga katakan yes. Anda dapat meninggalkan warisan bagi anak cucu kalau Anda dan saya menyisihkan penghasilan kita untuk tabungan dan investasi. Anda dan saya dapat melakukan investasi di dalam hal rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Anda enggak mungkin kaya hanya dari kerja dan menabung. Karena pekerjaan dan tabungan itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang kecil, yang terbatas. Anda kerja, semakin kita menua, semakin kondisi badan menurun, maka pekerjaan kita akan menurun. Anda nabung di bank, bunganya berapa? Tanya sama yang kerja di bank, kena inflasi malah tergerus enggak uangnya. Yang bisa membuat Anda itu meninggalkan warisan, yaitu investasi. Ulang kata-kata saya, investasi. Dalam hal apa? Ulang kata-kata saya, hal rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan, Saudara. Coba mana ayatnya Pak? Buka 2 Korintus 9 ayat 10 Saudara. Baca yang keras. Ia benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Terus ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa investasi akan menghasilkan pelipat gandaan, akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Makanya investasi kan ada yang tumbuh seperti deret ukur, ada yang seperti deret hitung. Anda harus paham akan ada pelipat gandaan. Ada bagian penghasilan yang disebut roti untuk dimakan, untuk kita makan sehari-hari dan segala macam. Ada bagian penghasilan kita yang disebut benih untuk diinvestasikan. Dan Anda akan mengalami pelipat gandaan hanya apabila Anda dan saya menabur benih. Ngomong yang keras, menabur benih. Menginvestasikan penghasilan kita. Saya enggak ngomong jumlah, sedikit pun enggak ada masalah, banyak juga enggak ada masalah. Itulah kenapa uang itu adalah tuan yang buruk, bos yang buruk, tapi uang itu adalah hamba yang baik. Kalau Anda bisa menjadikan uang itu adalah hamba yang kita suruh-suruh, uang dapat membantu Anda dan saya bertumbuh semakin kuat dalam kekuatan rohani. Itulah kenapa kekuatan rohani itu merupakan pondasi yang dasar dari segala berkat. Anda enggak akan bisa punya pertumbuhan jasmani melipat-lipat kalau rohani Anda enggak kemana-mana. Dan Anda enggak kuat, dasarnya enggak kuat, Anda akan runtuh lagi. Pasti ajur meneh. Pasti ajur lagi. Maka simpel. Anda kalau melayani Tuhan, hati-hati dengan semua perintah dan larangannya. Anda bisa lihat, sekalipun tuh pendeta, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun gerejanya sudah besar, top se-Asia Tenggara, begitu area larangan Tuhan dimasuki, Anda lihat, keluarganya hancur,
mantu ambek iki tembak-tembakan dhewe, iki perpecahan dalam gereja, masuk dalam hutang, keluarga kacau, hidup dalam kemiskinan. Karena apa? Karena dia tidak paham kekuatan rohani, saudara. Kekuatan rohani merupakan pondasi dasar dari segala berkat yang Anda butuhkan, baik itu jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Saya akan berusaha dengan pelan. Minggu depan ibadah pagi Anda dilayani oleh Pak Andrian, ibadah sore oleh Bu Debi. Saya akan sharing kepada Anda minggu berikutnya lagi. Anda harus datang, Anda dengarkan baik-baik supaya Anda dan saya mengerti, punya hikmat untuk keluar dari kutuk kemiskinan, sakit penyakit, dan banyak kutuk yang lain. Kenapa? Anda butuh kekuatan rohani untuk punya pondasi dasar yang kuat. Dari segala berkat itu pondasinya kekuatan rohani. Anda butuh itu untuk jasmani kita, hubungan sosial kita, dan keuangan kita, saudara. Anda bisa menggunakan uang untuk mengembangkan keterampilan, untuk mendidik diri sendiri. Bisa, bukan tidak bisa. Contoh, waktu Bu Wika ngajari tentang cara bagaimana untuk make up. Kalau Anda les make up ya pasti bisa. Loh, Bu Wika habis berapa puluh juta untuk belajar di Jakarta waktu itu ya? 3 bulan ya? Puluhan juta ya? Puluhan juta. Sampai ke luar negeri bareng ya Bu Wika ya? Pernah ke luar negeri bareng. Anda mau bisa pengen motong, tinggal belajar. Anda mau bisa apa saja sih, saudara? Bahkan kalau Anda pengen seperti Bu Minarni, jadi konsultan, loh sertifikasi. Anda lulus enggak sertifikasinya? Ada yang harus dilalui dan harus diujian dan harus lulus. Loh sama. Anda menggunakan uang kita untuk mengembangkan keterampilan, mendidik diri sendiri, untuk jadi pemimpin lebih baik, jadi pembicara yang lebih baik, untuk jadi pendoa syafaat yang lebih baik. Anda akan bisa belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Di luar sana Anda bayar mahal, tapi tak beritahu. Di GBI Lamtera, WBI, dan semua program gereja selalu mengajarkan kepada jemaatnya bagaimana menjadi lebih baik. Dan kita selalu memberikan itu secara gratis, saudara. Karena saya tahu, pondasi kerohanian itu harus kuat. Pondasi jasmani Anda harus diajari. Sampai Anda itu paham. Kalau Anda enggak kemana-mana. Anda dan saya percuma kalau Anda dikit-dikit mengandalkan, oh aku punya pendapatan tuku stick golf aku. Aku mau tuku mobil anyar meneh. Oh aku mau tuku handphone anyar meneh. Ganti sofa. Tadi malam Pak Mul cerita, rekan saya habis beli kasur, berapa ratus juta? 115 juta, saya menteleng, 115 juta. Ki kasure iso apa ya kita kira ya? Oh bisa membetulkan tulang belakang. Loh lah kasur kowe minggir-minggir ngene meh tiba-tiba saudara. Sudah bertahun-tahun aku gak ganti-ganti kasur. Nek meh turu kok wong pehung aku. Gini. Kenapa ganti-ganti, Pak? Supaya bisa bangun gereja ini, saudara. Minimal kan aku latihan kungfu bendino. Sehat. Cinya diperbaiki, cinya hal-hal lambe ci opo. Anda enggak bisa bawa mobil Anda ke surga, saudara. Betul? Anda enggak bisa bawa rumah mewah Anda ke surga. Saldo uang di rekening bank enggak bisa Anda bawa. Sofa, tempat tidur 115 juta enggak bisa. Pakaian Anda enggak bisa. Tapi Anda akan bawa karakter Anda ke surga. Karaktermu itu dibawa ke surga. Kenapa orang selalu sakit dengan Tuhan? Salah satu yang saya pelajari, salah satu hal penting menyakitkan dalam hidupnya banyak orang. Ketika orang itu buru-buru mencapai sesuatu, tak beritahu,
sementara Tuhan tidak buru-buru. Sakit pasti. Kenapa? Tuhan selalu berperkara dengan yang di dalam, bukan dengan yang di luar. Casing. Hari Minggu casingnya kabeh. Kudus, kudus, shalom, shalom. Anda ketemu orang jalanan, silakan Ibu, Jesus bless you. Keluar dari gerbang, melaku sikil. Ada anak-anak lihat, apa lihat? Colok pisan weh. Yang membuat orang stres itu adalah yang paling sakit dalam hidupnya aku pelajari. Ketika orang itu buru-buru dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah buru-buru. Saudara. Kenapa? Anda harus paham. Hal itu berarti setiap kali Anda menggunakan uang Anda untuk membeli buku Kristen. Anda menggunakan kaki Anda jalan kaki ke gereja. Sepeda motor dan mobil Anda jalan ke gereja. Ikut BPI, WPC, Komsel, apapun. Anda mau punya keputusan, aku mau bertumbuh. Aku investasi untuk pertumbuhan rohaniku. Setiap kali Anda menggunakan sedikit uang Anda untuk membiayai pelayanan. Baik itu diakonia, pembangunan, misi, operasional gereja Anda sedang investasi dalam kerajaan surga. Maka Tuhan akan tersenyum di atas sana dan berkata, kowe wis bener nang, pengaturanmu wis bener, jeroanmu dibenekke, karaktermu mbok gawa nang surga nang, ki wis bener. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Yesaya 55 ayat 2 ngomong apa? Baca yang keras, mengapakah? Ini bukan makanan sebenarnya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Terus, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat terakhir, Tim Pujian maju ke depan. Amsal 28 ayat 20, baca yang keras. 23. Siapa yang yakin Anda kaya, angkat tangan. Yang yakin angkat tangan. Yang tinggi? Yang tinggi, oke. Siapa yang pengen cepat kaya, angkat tangan. Pasti ora ono. Karena maringin itu, lali aku. Orang yang pengen cepat kaya itu, kenapa kok gak luput dari hukuman? Karena ininya sakarepe dhewe, Saudara. Ikine rak urung genah, ikine ndak genah, iki sakarepe dhewe. Tuhan tuh cari orang-orang yang bisa dipercaya, yang juga katakan yes. Peluk sebelah kiri kananmu, ojo meluk bojone wong. Kesempatan, Pak. Ojo. Pilih peluk keluargamu atau anakmu. Mulai hari ini ya sayang, jadi orang yang dipercaya. Amin. Amin. Nanti sore saya akan layani Anda. Ingat, tidak ada proses yang mudah, apalagi itu tujuan yang indah, tidak ada. Karena kita masih hidup dalam zona berjuang. Bangun, berjuang. Tapi tidak usah khawatir, hidup miliknya Tuhan. Amin. Ngomong kiri kanannya, ora usah khawatir bro, tenang. Hidup miliknya Tuhan. Doa dan usaha milik Anda dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Bangkit bersama-sama. Silakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
saya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Musik mainkan dengan lembut. Pagi ini Anda mungkin berpikir, aku nih harus gimana ya Tuhan? Aku tuh mau loh Tuhan menyerahkan hidupku. Aku mau menyerahkan segalanya untuk-Mu Tuhan. Bimbing aku detail Tuhan, langkah demi langkah. Pagi ini saya harus ngomong kepada Anda. Memang untuk berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah, sulit. Bahkan itu membutuhkan upaya, saudara. Tapi setiap kali Tuhan arahkan kita, Anda mau dengan setia beribadah. Bahkan nanti akhir bulan Anda datang rutin 10 hari untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Itu saya paham sekarang itu salah satu cara Tuhan membimbing kita. Untuk kita membuka sebuah hikmat baru terus ditambahkan. Memang sulit, tapi kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya itu akan mudah, saudara. Kenapa orang itu kebanyakan hanya suka menilai orang, menghakimi orang. Dan biasanya orang yang suka menilai dan menghakimi itu enggak kemana-mana. Hidupnya enggak pernah berubah. Tapi saya bangga dengan Anda. Setiap kali Anda datang, saya melihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Saya melihat jiwa-jiwa yang mau berserah sama Tuhan. Saya melihat banyak anak muda di tempat ini yang hatinya tuh ngomong gini, ini aku Tuhan, pakai hidupku. Dan saya melihat banyak orang tua, dalam rohnya saya bisa merasakan, ajari aku Tuhan, membawa keluargaku seturut kehendak-Mu. Pagi hari ini, izinkan Tuhan beracara. Jangan pernah lupa berdoa dan bersyukur. Tuhan mencintai Anda dan saya terlebih dahulu. Yang juga katakan yes. Mari kita angkat tangan kanan kita doa Bapa kami yang kuat. 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman. Kau dahsyat di dalam kami Tuhan. Kau bekerja luar biasa di dalam kami Tuhan. Yeah.
kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau ikut ambil bagian dalam pembangunan di GBI Lamtera. Biar kita mau terus berdoa supaya Roh Kudus menggerakkan hati Bapak Ibu ya untuk ikut ambil bagian. Baik, kami dengan penuh sukacita pagi hari ini menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera, adakah? Mungkin bisa melampirkan. Ada. Oh, yang di ujung sana, selamat datang, selamat beribadah di GBI Lamtera. Ya, kita menunggu kehadirannya untuk minggu depan. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Kita tahu saatnya menabur dan kita punya target sebelum akhir tahun kita akan selesai. Dan setelah itu kita serahkan pada Tuhan bagaimana untuk next berikutnya. Untuk yang 8 lantai kita serahkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bawa persembahan tangan kanan kita. Nanti malam saya akan melayani Anda lagi. Minggu depan ibadah pagi akan dilayani oleh Pak Andrian. Ibadah sore oleh Ibu Debbie. Nah, mari kita angkat tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR code. Bapak, ini tangan-tangan terangkat. Ini kami Tuhan, kami belajar untuk menginvestasikan Tuhan. Apa yang menjadi harta kami Tuhan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Juga dengan harta kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pembangunan, diakonia, misi, semua jemaat murni Tuhan, di segala umur kami serahkan. Apa yang harus kami lakukan untuk bisa membangun pondasi yang benar dalam rohani kami. Sehingga berdampak buat jasmani kami, hubungan sosial kami dan juga keuangan kami. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Sebelum pulang, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Yes, amin. Diberkati setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dicintai, dibangun pondasi rohani kita, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Berbagailah orang yang tiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.